Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anas Rozaki dari SMP Negeri 5 Jember, Kabupaten Jember. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7D dengan materi Kebinekaan Indonesia dan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap menerima pelajaran? Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Saya Pak. Ya, silakan. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dapat dia. Dan sebelum kita mulai, saya absen kehadiran kalian ya. Ya. Adakah yang sakit hari ini? Izin? Ya. Ada? Ada. Ya. Oke, saya absen dulu satu persatu. Aulia Putri. Hadir. Oke. Dwi Desvita. Hadir. Oke. Luna Yusna. Yusril Mahendra. Oke. Hari ini kita akan belajar materinya tentang kebinekaan Indonesia. Tapi sebelum kita belajar tentang kebinekaan Indonesia, siapa nih yang mau mereview pembelajaran yang minggu sebelumnya? Baik. Silakan. Materi di minggu kemarin yaitu mempelajari tentang kebinekaan Indonesia, yaitu keragaman gender, suku, budaya, ras, dan agama. Salah satunya adalah keragaman gender yang ada di Indonesia, yaitu ada 2, laki-laki dan perempuan. Oke, beri tepuk tangan. Kemudian anak-anak, pada kesempatan kali ini siapa yang mau memberikan kata-kata hari ini biar lebih semangat lagi? Siapa? Oke, silakan. Oke, silakan berdiri. Ketika hidup memberimu 100 alasan untuk menyerah, temukan 1 alasan untuk tetap maju. Asik. Ya. Oke, siap. Kesuksesan dimulai dengan tekad untuk mencoba dan semangat untuk terus berusaha. Asik. Baik, silakan. Ketulusan hati adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Iya. Itu tadi kata-kata dari teman-temanmu untuk penyemangat kita sebelum memulai pelajaran. Berikutnya, seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasional. Siapa yang pimpin? Ya. Boleh, silakan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Berikutnya, anak, setelah kita menyampaikan kata-kata hari ini buat penyemangat, kemudian juga menyanyikan lagu nasional dengan judul Indonesia Pusaka, mudah-mudahan dengan harapan kita semakin semangat
dan kita terhadap bangsa kita. Oke, kita lanjut. Oke. Kesepakatan kelas pada hari ini kita akan belajar selama 2 jam ini dengan beberapa kesepakatan yang seperti minggu sebelumnya sudah kita sepakati. Tapi mudah-mudahan hari ini kesepakatan ini masih berlaku. Yang pertama saya baca, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, belajar dengan semangat dan percaya diri. Keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kelima, tertib saat belajar mengajar. Apakah ada tambahan? Kalau ada tambahan silakan tambahkan di poin 6 dan 7. Sudah cukup jelas? Oke, sepakat? Baik, lanjut kita masuk di, saya bacakan tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik melalui presentasi dan diskusi mampu menjelaskan keragaman gender, suku, dan budaya di Indonesia menurut beberapa sumber belajar. Kemudian yang kedua, peserta didik melalui presentasi dan diskusi mampu memahami keragaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia dengan menyebutkan 6 agama, 3 ras, dan 3 antar golongan. Kemudian manfaat belajar kebinekaan Indonesia pada kali ini adalah yang pertama, pembelajaran kebinekaan membantu siswa mengembangkan kesadaran identitas nasional dan rasa kebangsaan. Mereka menjadi lebih tahu tentang keragaman budaya dan suku bangsa di Indonesia yang membentuk bagian dari identitas nasional mereka. Yang kedua, belajar tentang kebinekaan mendorong siswa untuk menghargai dan menghormati perbedaan antar individu dan kelompok. Ini menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan menghormati setiap siswa. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Next, berikutnya review juga sudah. Kita lanjut ke next, geser. Pak Anas ada pertanyaan nih. Apa yang kalian ketahui tentang ciri khas daerah, khususnya yang ada di Jember ini? Siapa yang mau jawab? Di Jember ini khasnya apa sih? Ya. Makanannya. Makanan apa kira-kira? Terus apa lagi? Penghasil tembakau. Apa lagi? Oh, JRC. Bagian dari ciri khasnya daerah. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa negara Indonesia mempunyai banyak keberagaman? Yang bisa jawab? Kenapa? Ya. Karena letak geografisnya. Oh, karena letak geografisnya, pinter. Kenapa letak geografisnya? Kita terdiri dari beribu-ribu bulan. sip. Baik, anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mempelajari tentang kebinekaan Indonesia. Jadi kalian nanti akan saya susun menjadi beberapa kelompok. Dari beberapa kelompok itu kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, menemukan sebuah masalah atau mencari masalah, kemudian menemukan solusinya dan sekaligus mempresentasikan. Setelah dipresentasikan, harapannya kelompok yang lain adalah memberikan tanggapan. Ada pertanyaan? Ya. Ini kan kita dibagi menjadi beberapa kelompok ya? Ya. Baik, kelompoknya kita atur dulu dengan cara berhitung 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5. 1 sampai 5. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1 sampai 5 berhitung dari 1 sampai 5. Nanti setelah berhitung kalian berkelompok dengan angka yang tadi sudah disebutkan. Baik, dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ini 1. Sudah menemukan kelompoknya semua ya? Baik. Sudah? Sudah ya? Baik, saya bagikan LKPD, yaitu lembar kerja
bagikan satu-satu, kemudian tuangkan dalam sebuah kertas ini. Kemudian nanti setelah selesai, dalam durasi berapa menit kita diskusi? Kira-kira 30 menit. Baik, 30 menit selesai, nanti langsung dipresentasikan. Ada pertanyaan? Tidak. Saya bagikan. Ini. Oke. Yang ini. Oke. Ya, jadi lembar itu nanti yang akan jadi acuan kalian untuk berdiskusi. Di situ juga sudah ada petunjuknya kalian berdiskusi. Nanti harapannya mempermudah kalian dalam menemukan sebuah masalah, mengidentifikasi masalah, kemudian mencari sebuah solusi. Sudah cukup jelas? Nanti 30 menit diskusi, selesai langsung presentasi. Ya, baik, silakan langsung berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Ditulis dulu ya. Apa yang kamu angkat? Diskriminasi di sekolah. Pernah mendapat pengalaman diskriminasi? Tahu apa itu diskriminasi? Tindakan dari seseorang atau kelompok yang tidak seharusnya dilakukan kepada orang lain. Oke, siap. Mohon izin ya, sambil kalian berdiskusi, Pak Anas akan mengambil penilaian dari apa yang sudah atau yang sedang kalian lakukan. Dari segi keaktifan kalian dalam kelompok tersebut. Jadi ya, silakan dilanjut. Iya, nggak apa-apa. Dari sini. Nggak apa-apa. Itu dengan harapan nanti masing-masing bagi tugas. Bagi tugasnya. Apa sih toleransi itu? Tidak beragama ya. Toleransinya beragama. Toleransi beragama berarti kita saling Menghargai. hargai apa benar? Kalau toleransi ada hargai Agama. agama. Ini mengangkat tentang apa? Apa itu? Yang dikerjakan kesulitan kamu bingung nggak dengan kalimat? Bingung? Kamu? Nah ini berarti kalau sama-sama bingung dicari masalahnya. Masalah sudah ketemu, tinggal cari solusinya. Ini mengangkat apa? Tema apa itu? Tentang apa? Ya. Oh, ini yang dari mana itu ya?
bawa HP ketika kalian mau mencari di HP-nya, silakan. Sudah dibuka aja, tidak apa-apa. Iya, Pak. Silakan, browsing. Nanti ketika temannya presentasi, kalian kesulitan apa dengan yang disampaikan, cari di Google, tidak apa-apa. Silakan. Tidak harus dari buku paket. Silakan. Baik, anak-anak, akan saya tampilkan video untuk bisa disimak ya, sebagai bahan juga untuk pertimbangan kalian atau literatur kalian, atau juga masalah yang ada di kelompok kalian. Mungkin video ini bisa membantu. Oke, baik, kita masuk di. Oke, semuanya menyimak dulu ya. Kamu Indonesia, kita Indonesia, satu Indonesia. Ini daerah mana kira-kira? Terusan. Aku. Daerah mana? Aceh.
tentang video kebinekaan Indonesia. Kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Ya, Indonesia itu beragam. Indonesia itu beragam. Kira-kira yang beragam apanya? Oke, budaya. Kemudian kita ini ada di daerah Kabupaten Jember, terdiri dari berapa suku? 2 saja. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang berikutnya untuk menggali kemampuan kalian dalam hal pengetahuan tentang kebinekaan. Kita lanjut ke sini. Ya, oke. Ya. Oke, kita sedikit main ya. Baik, silakan nanti kalian boleh browsing, buka HP-nya, cari jawabannya. Yang tahu silakan maju untuk memberikan jawabannya. Paham? Oke, kita coba. Kita mulai dari panas dulu. Kita mulai. Oke. Tifa itu misalkan contoh saya taruh di Papua. Oke. Dong, ternyata masih salah. Silakan yang tahu cari sekarang. Tifa itu ada di mana? Silakan. Ya. kita mengetahui tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kita sebelum di game kedua, silakan berdiskusi dulu sisanya, kemudian setelah diskusi, kemudian presentasi. Silakan.
Ada yang sudah selesai? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini kita ingin mempresentasikan tentang kasus diskriminasi di sekolah. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa sih diskriminasi itu? Diskriminasi adalah tindakan dari seseorang atau sekelompok kepada seseorang lain yang seharusnya perilaku itu tidak dilakukan kepada orang tersebut. Nah, kita mengangkat sebuah masalah, yaitu bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi tindakan diskriminasi terhadap teman sekelas berdasarkan perbedaan agama, budaya, dan etnis. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasinya. Di antaranya, yang pertama, pembinaan konseling. Menyediakan layanan pembinaan dan konseling bagi siswa yang terlibat dalam tindakan diskriminasi. Yang kedua, pengembangan kebijakan anti diskriminasi. Yang ketiga, evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Melakukan evaluasi reguler terhadap kebijakan dan program kebinekaan di sekolah. Dan yang terakhir, kerjasama dengan orang tua adalah hal yang paling penting. Melibatkan orang tua dalam menilai kebinekaan dengan mengadakan pertemuan atau seminar khusus. Dari penjelasan tadi tentunya menciptakan banyak pertanyaan di benak kalian. Oleh karena itu, kami membuka sesi diskusi lebih lanjut. Jadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kita dapat memahami dan menghargai perbedaan agama, budaya, atau etnis di antara teman kelas? Nah, cara memahami dan menghargai perbedaan agama, budaya, atau etnis di antara teman sekelas yaitu ada dua nih. Yang pertama, terlibat dalam dialog terbuka. Apa sih terlibat dialog terbuka? Yaitu berbicara secara terbuka dengan teman sekelas tentang asal-usul, kepercayaan, dan tradisi mereka, dapat membuka pintu untuk memahami perbedaan. Bertanya dengan rasa ingin tahu dan mendengarkan dengan penuh perhatian membantu kita membangun hubungan lebih baik lagi. Dan yang kedua yaitu menjalin pertemanan tanpa memandang perbedaan, membangun hubungan persahabatan dengan teman sekelas tanpa memandang perbedaan, yaitu adalah langkah penting memahami bahwa meskipun ada perbedaan di antara kita, ada juga banyak kesamaan dan nilai-nilai yang mempererat persahabatan kita. Ada pertanyaan lagi? Apa saja tanda-tanda atau perilaku yang bisa menjadi indikasi adanya tindakan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, budaya, dan etnis? Oke, kita mengatasi perbedaan budaya, suku, ras, dan etnis dengan cara 1. Pelecehan komentar diskriminatif. Tindakan pelecehan verbal atau komentar yang merendahkan berdasarkan agama, budaya, atau etnis seorang adalah tanda jelas diskriminasi. Ini bisa termasuk ejekan atau penghinaan atau juga bahasa yang merendahkan sesama. Yang kedua adalah isolasi dan penolakan. Menghindari atau menolak berinteraksi dengan teman berdasarkan perbedaan agama, budaya, atau etnis juga merupakan bentuk diskriminasi. Misalnya mengabaikan atau memisahkan diri dari kegiatan atau sekelompok teman tertentu dengan perbedaan sama. Apa ada pertanyaan lagi? Bagaimana kita dapat membantu teman sekelas yang mungkin menjadi korban diskriminasi berdasarkan agama, budaya, atau etnis? Kita dapat mengatasi dengan cara memberi dorongan positif, mendorong teman sekelas untuk tetap percaya pada diri sendiri dan nilai-nilai mereka. Kedua, melaporkan insiden. Jika yang menyaksikan tindakan diskriminasi atau pelecehan, segeralah melapor ke guru atau sekolah. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Tentu kita semua ingin menciptakan lingkungan aman dan damai tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, mari kita wujudkan dan menghargai satu sama lain. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, bagus sekali presentasinya dan juga audiennya juga aktif untuk bertanya. Kemudian berikutnya dari kelompok lainnya yang sudah siap untuk presentasi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tema kurangnya pendidikan tentang kebinekaan. Bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman tentang keberagaman di sekolah melalui edukasi dan kegiatan yang relevan. Sebenarnya ada banyak jawaban, tetapi kita akan memilih salah satunya. Yang pertama, interaktif, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif atau simulasi situasi kehidupan nyata. Sesi pendidikan khusus, menjadwalkan sesi pendidikan khusus tentang keberagaman, termasuk materi tentang agama, budaya, dan etnis. Program mentoring antar siswa, mengembangkan program mentoring antar siswa yang memungkinkan siswa yang lebih senior memberikan pemahaman tentang keberagaman kepada siswa yang lebih junior. Apakah ada yang ditanyakan? Saya. Baik, silakan. Gimana sih kita memastikan bahwa bahasa yang digunakan di sekolah selalu menghormati keberagaman dan tidak merendahkan satu sama lain? Pendidikan kesadaran kebudayaan, kami menyelenggarakan program pendidikan kesadaran kebudayaan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang keberagaman agama, budaya, dan etnis. Program ini membantu mereka memahami pentingnya menggunakan bahasa yang menghargai perbedaan. Apakah ada pertanyaan lagi? Bagaimana kalian menanggapi insiden atau situasi di mana bahasa yang digunakan dapat dianggap merendahkan atau diskriminatif terhadap suatu kelompok? Yang pertama, pengumpulan informasi. Setiap kali ada laporan atau sinyal tentang penggunaan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif, kami segera mengumpulkan informasi secara menyeluruh untuk memahami konteks dan kejadian tersebut. Yang kedua, penanganan secepat mungkin. Kami menganggap serius setiap laporan atau kejadian yang melibatkan bahasa yang merendahkan dan bertindak dengan cepat. Proses penanganan dimulai sesegera mungkin setelah penerimaan laporan atau pengamatan kasus. Apakah saya? Sudah? Ada lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, Nana, kira-kira selama 2 jam pembelajaran ini, kira-kira apa sih yang sudah kalian dapatkan? Ya, oke. Dalam 2 jam pembelajaran ini kita bisa belajar bahwa gimana sih cara penanganan anti diskriminasi di sekolah serta penggunaan bahasa yang baik tanpa harus merendahkan satu sama lain. Oke, tepuk tangan. Baik, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian, yaitu Fahmi, bahwa kita belajar tentang keberagaman, suku, bangsa, agama, ras, budaya, bahkan antar golongan. Anak-anak, tidak berarti dengan berbedanya suku itu kemudian kita terpecah belah, tidak. Kita satu kesatuan. Namanya satu kesatuan berarti kita harus utuh, kita harus bersatu. Untuk mewujudkan sebuah persatuan kita harus saling toleransi, harus saling menghargai. Jadi tidak ada suku yang paling baik, tidak ada suku yang paling benar. Semuanya adalah sama-sama. Jadi bukan berarti suku kita yang ada di Jember, suku Jawa dan suku Madura itu adalah yang paling hebat, tidak. Atau sebaliknya, bukan berarti suku yang ada di luar sana, di daerah lain itu adalah suku yang paling jelek atau suku yang paling rendah, tidak. Kita semuanya sama. Kita harus bisa saling menjaga. Seperti semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, terima kasih. Baik anak-anak, di akhir ini juga ada sedikit kuis untuk kalian. Apa yang sudah kita pelajari saya share di grup ya, saya share di grup. Nanti kalian cukup mengisinya di Google Form. Jadi nanti kalian kerjakannya melalui HP-nya masing-masing, dikerjakan. Nanti hasilnya atau perolehan nilainya akan langsung muncul di akunnya Pak Anas. Sampai sini ada pertanyaan?
Baik, silakan dikerjakan dulu dalam waktu 5 menit. Ya, silakan buka HP-nya dulu. Kita tutup. Silakan ada yang mimpin untuk lagu PPK. Masih ingat? Ayo, siapa yang mimpin? Boleh. Mari teman-teman kita berdiri. Tapo PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes! Oke, terima kasih Messi. Baik anak-anak, itu tadi tepuk tangan menutup kegiatan kita. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan siapa yang pimpin untuk berdoa. Baik, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Rasa Bapak Kiai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum.